Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau suasana di kantor atau mungkin di komunitas Anda itu kok kayaknya tergantung banget ya sama pemimpinnya? Nah, kali ini kita mau coba bedah nih pelajaran kepemimpinan dari buku Leaders Eat Last. Kita fokus ke bab 17 yang judulnya aja udah jelas. Pemimpin itu yang nentuin arah budaya. Sumber ini nggak sih kita beberapa contoh yang wah kuat banget sih tentang gimana karakter pemimpin itu bisa nyebar ke seluruh organisasi. Jadi misi kita nih ya, pengen paham gimana sih kalau pemimpin itu fokusnya cuma ke diri sendiri, dampaknya bisa ngerusak banget. Tapi sebaliknya, gimana juga kalau pemimpin punya integritas, itu bisa jadi fondasi yang kokoh banget. Intinya sih argumen dari buku ini ya gitu, budaya itu ya cerminan pemimpinnya, pemimpin kemana ya budaya ngikut ke sana. Tepat sekali. Bab 17 ini benar-benar nekenin kalau pemimpin itu, ya ibaratnya dia yang nyetel nadanya lah. Dia yang netapin standar, mana yang oke, mana yang enggak. Kalau misalnya nih, pemimpinnya cuma mikirin untung pribadi, ngejar kuasa, atau status gitu ya, nggak peduli sama timnya, ya jangan kaget kalau budayanya jadi penuh sikut-sikutan, curigaan, egois semua. Pemimpin model begini nih, kata buku ini, seringnya malah jadi kayak, tiran kecil gitu yang terisolasi. Wah iya, sumber ini kan malah ngasih perbandingan yang ekstrim ya ke figur kayak Saddam Hussein. Mark Bowden itu ngambarin dia bukan kayak pemimpin, tapi lebih ke tiran yang fokusnya cuma yaitu jaga harta sama kuasa pribadi. Makin kuasa, malah makin paranoid, makin terasing, ujung-ujungnya kan rakyatnya sendiri yang rugi. Ini contoh ekstrim sih, tapi nunjukin gimana fokus ke diri sendiri itu bisa destruktif banget ya. Tapi coba kita lihat contoh yang lebih relevan mungkin ya, dari dunia korporat yang dibahas juga di bab 17 ini, ada Stan O'Neill di Merrill Lynch. Yang menarik nih, sumber ini nyebut kalau dia itu terang-terangan nggak suka sama budaya di sana waktu itu. Oh iya, yang Mother Merrill itu ya? Nah, itu dia. Budaya yang katanya peduli karyawan gitu, dia anggapnya lembek, nggak kompetitif. Betul. Dan dia nggak cuma nggak suka loh. Sumbernya ngejelasin gimana O'Neill itu secara aktif gitu ya, nyiptain suasana persaingan internal yang keras banget. Bagi dia, bisnis itu ya menang kalah aja, bukan bangun tim. Fokusnya ke kekuasaan pribadi itu, malah bikin dia makin terisolasi. Ironisnya, kayak yang diceritain di buku ini, budaya kompetitif yang dia bangun itu, Malah balik nyerang dia ya. iya. Pas perusahaannya goyang tahun 2007 itu, timnya sendiri nggak ada yang loyal sama dia. Berbalik gitu. Nah, ini kan kontras banget ya sama prinsip kepemimpinan yang dasarnya integritas. Sumber ini ngasih contoh bagus banget dari Korps Marinir AS, khususnya proses seleksi perwiranya di OCS. Bener. OCS itu menurut buku ini ya, lebih ke seleksi karakter. Bukan cuma soal latihan fisik atau taktik aja. Mereka itu nyari orang yang integritasnya tinggi banget. Jadi pinter sama kuat itu penting tapi. Tapi karakter nomor satu. Itu intinya. Ada cerita spesifik di bab 17 yang menurut saya, wah ngena banget. Soal dua calon perwira yang ketiduran pas latihan navigasi malam-malam. Oh, yang itu ya? Iya, yang satu coba bohong, langsung dikeluarin saat itu juga, nggak pakai lama. Satunya lagi ngaku jujur, ya dihukum sih tugas tambahan gitu, tapi boleh lanjut. Kenapa bedanya bisa se-ekstrim itu ya? Nah, ini dia kuncinya. Buat marinir, seperti yang dijelasin di buku ini, kepercayaan itu bukan soal metrik kinerja atau apa, ini soal hidup dan mati. Coba bayangin di medan perang, kalau pasukan itu ragu sedikit aja sama kejujuran pemimpinnya. Misalnya curiga nih, wah pemimpin gue bakal bohong nih buat nyelamatin mukanya sendiri. Bisa ragu pas dikasih perintah ya? Presis! Ragu sepersekian detik aja itu bisa fatal akibatnya. Kekompakan tim langsung hancur. Makanya, integritas jadi nyambungnya antara niat, omongan, sama perbuatan itu harga mati buat mereka. Tanpa itu ya isinya cuma pura-pura atau bohong aja. Pemimpin yang jujur, bahkan pas dia salah terus ngakuin kesalahannya, itu malah numbuhin budaya jujur juga di bawahnya. Sebaliknya ya gitu, pemimpin egois dan gak jujur, ya nyiptain lingkungan yang sama. Itu sih inti pelajaran dari bab 17 ini. Nah, ini jadi mikir ya, mungkin buat Anda yang lagi dengerin nih, gimana sih dinamika pemimpin sama budaya ini kelihatan di lingkungan Anda sendiri? Sepenting apa sih buat Anda bisa percaya penuh sama pemimpin?
Terus apa bedanya rasanya kerja di bawah pemimpin yang Anda percaya banget sama yang ya gitu deh nggak bisa dipercaya? Jadi kesimpulan dari obrolan kita ngacu ke sumber ini ya cukup jelas lah ya. Karakter pemimpin itu gaungnya kuat banget ke seluruh budaya organisasi. Kalau egois nggak punya integritas ya jadinya racun. Benar. Lingkungan kerja jadi nggak sehat. Tapi kalau jujur, tanggung jawab, peduli sama timnya, itu justru ngebangun kekuatan sama kepercayaan. Emang pemimpin itu yang pegang setir arah budaya ya? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal ya yang bisa kita renungin bareng-bareng. Kalau kita semua setuju, nih, integritas pemimpin itu krusial banget. Terus, gimana caranya kita masing-masing, mau kita lagi di posisi mimpin, sekecil apapun itu, atau jadi anggota tim biasa, bisa ikut aktif ngebangun, ikut ngejaga budaya yang memang ngehargain kepercayaan sama kejujuran itu. Apalagi kalau mungkin ada tekanan dari sistem atau target kerja yang kayaknya malah ngedorong ke arah sebaliknya. Misalnya, yang penting target tercapai lah, nggak peduli caranya gimana. Nah, itu gimana tuh?